Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi kita pada pertemuan ini yakni teks eksplanasi. Apa saja yang akan kita bahas dalam teks eksplanasi? Itu ada 4 hal. Yang pertama, pengertian eksplanasi. Kedua, jenis teks eksplanasi berdasarkan pola pengembangannya. Yang ketiga, struktur dan kaidah teks eksplanasi. Dan yang keempat, menyampaikan informasi dalam bentuk teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa berupa peristiwa alam, sosial dan budaya, ataupun peristiwa pribadi. Contoh dari peristiwa alam itu seperti banjir, bencana alam, gempa bumi, dan sebagainya. Untuk contoh dari peristiwa sosial itu seperti yang terjadi baru-baru ini adalah penolakan dari Omnibus Law atau penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk peristiwa pribadi, ini berkaitan dengan peristiwa yang kalian alami sendiri. Itu bisa dengan peristiwa yang menyenangkan, bisa juga peristiwa yang menyedihkan. Untuk peristiwa yang menyenangkan, contohnya bisa peristiwa ulang tahun, peristiwa yang menyedihkan misalnya terjatuh dan sebagainya. Jenis teks eksplanasi itu ada 2 berdasarkan pola pengembangannya. Ada pola kronologis dan pola kausalitas. Pola kronologis itu disusun berdasarkan urutan waktu atau bersifat kronologis. Biasanya untuk menggunakan pola kronologis itu menggunakan konjungsi lalu, kemudian, akhirnya, sekarang, sebelumnya, dan sejenisnya yang menghubungkan satu waktu ke waktu yang akan datang. Untuk pola kausalitas ini disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Jadi ada sebab dan apa akibat yang akan dimunculkan. Nah, biasanya dia menggunakan konjungsi sebab, karena, akibatnya, seperti itu ya. Struktur teks eksplanasi terbagi atas 3. Pernyataan umum, deretan penjelasan, dan interpretasi. Pernyataan umum ini berupa penjelasan awal tentang latar belakang atau keadaan umum atas tema yang disampaikan. Misalnya tentang demo yang dilakukan untuk penolakan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, latar belakangnya apa terjadinya demo tersebut? Oh, mungkin isi dari undang-undang tersebut ada beberapa hal yang ditolak dan sebagainya, seperti itu. Untuk struktur yang kedua, yakni deretan penjelasan, ini berisi rangkaian peristiwa atau kejadian, baik secara sistematis atau secara kronologis maupun secara kausalitas, hubungan sebab akibat. Nah, biasanya kalau misalnya mengenai demo penolakan undang-undang, dia menggunakan pola kausalitas, yakni sebab akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa. Sebabnya, isi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa hal yang ditolak, maka akibatnya adalah demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Struktur yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi ini berupa penafsiran, pemaknaan, atau simpulan atas rangkaian kejadian yang diceritakan. Nah, jadi interpretasi ini adalah pandangan dari penulisnya mengenai simpulan apa yang dia informasikan, apa yang dia jelaskan mengenai kejadian tersebut. Nah, pandangannya secara subjektif, seperti itu. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, dia menggunakan konjungsi hubungan waktu. Konjungsi itu adalah yang hubungan waktu, contohnya ketika, waktu itu, sebelum, akhirnya. Yang kedua, dia menggunakan kata kerja tindakan. Artinya kata kerja yang melakukan kegiatan. Contohnya apa? Berpergian, berwisata, berkunjung, berdemo, seperti itu. Yang ketiga, kata benda umum. Biasanya dia menggunakan kata benda umum apabila objek penceritaannya ini berupa alam. Contohnya hujan, sungai, gunung, awan, laut, dan sebagainya. Ingat saja ada kata umum dan kata khusus yang pernah kita pelajari. Maka ini kata bendanya kata benda umum.
gunung. Gunung banyak, ada Gunung Krakatau, Gunung Sinabung, dan sebagainya. Berarti dia adalah kata benda umum. Kata-kata teknis. Apa itu kata-kata teknis? Kata-kata teknis ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan apa yang dibahas. Temanya apa? Misalnya dia berkaitan dengan alam. Kalau misalkan IPA tuh berkaitan dengan alam, kata teknisnya apa? Ada fotosintesis, metamorfosis, dan sebagainya. Kalau untuk di fenomena sosial, ada demonstrasi, ada kesenjangan sosial, kemudian ada transmigrasi, dan sebagainya. Itu untuk kaidah kebahasan dari teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi itu bisa kalian dapatkan di berbagai media. Di media sosial itu bisa banyak sekali contoh-contoh dari teks eksplanasi. Di sini yang Ibu beri contohnya mengenai DPR sahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini 7 poin perubahan teknis terkait ketenaga kerjaan. Ini berisi dengan penjelasan mengenai demo yang terjadi terhadap penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan apa yang menjadi penyebab demonstrasi tersebut terjadi. Nah, seperti itu. Ini termasuk dalam jenis teks eksplanasi peristiwa sosial dan menggunakan pola kausalitas. Demikian penjelasan mengenai teks eksplanasi. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan kalian bisa tanyakan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.